Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah, dipersilakan adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Halo adik-adik, shalom. Apa kabar? Baik-baik aja ya pasti ya. Oh iya, sekarang kan lagi masa pandemi nih adik-adik ya. Jangan lupa kita terapkan physical distancing karena wabah virus yang sekarang makin berbahaya adik-adik. Jadi kita harus berjaga jarak, cuci tangan, pokoknya jaga kebersihan. Sebelum kita memulai, ada lagu pembukaan, yaitu kita akan menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Adik-adik, kita mau memasuki pelayanan firman yang dibawakan oleh Kak Vero. Disiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik dalam keadaan yang baik ya. Walaupun saat ini kita terpisahkan jarak, tapi ada satu hal yang tidak akan memisahkan kita, yaitu kasih dari Tuhan Yesus. Setuju ya adik-adik? Oke, langsung aja kita mau baca firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya Kak Vero minta untuk adik-adik mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Sudah siap Alkitabnya adik-adik? Oke, kalau udah siap, kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Mari adik-adik kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan pada hari ini boleh kembali mengikuti ibadah online Persekutuan Teruna. Tuhan berkati, biarlah kiranya apa yang boleh kami baca, kami renungkan, dan kami pelajari pada hari ini dapat semakin memperkuat iman dan percaya kami kepadamu saja Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin takut akan Engkau dan boleh semakin mendengarkan apa yang Engkau perintahkan untuk kami, sehingga kami tidak berjalan hanya oleh karena pengertian kami Tuhan, tapi hanya oleh kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami dan juga hamba yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami mau serahkan doa dan permohonan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau langsung aja nih mau baca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14. Kak Vero ulangin ya. Kitabnya dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Kita mau sama-sama baca ya adik-adik. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Rut 1 ayat 1 sampai 14.
Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan pada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Oke adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Luar biasa ya adik-adik kisah dari Rut dan Naomi. Mungkin sedikit Kak Vero rekap untuk kisah dari Rut dan Naomi ini. Apa sih sebenarnya latar belakang dari kisah Rut dan Naomi ini? Jadi pada waktu itu seperti yang tadi kita sudah baca, di Israel terjadi kelaparan. Sehingga Naomi pindah ke negeri Moab bersama suami dan dua anaknya. Namun ketika mereka sudah pindah, suami Naomi yaitu Elimelek meninggal. Sehingga pada akhirnya anak-anaknya menikahi wanita Moab. Moab itu adalah suku yang bertolak belakang dengan orang Israel yang percaya pada Allah, yaitu Rut dan Orpa. Tapi sayangnya gak berlangsung lama anak-anak Naomi juga meninggal. Jadi adik-adik bisa lihat ya betapa sedihnya jadi seorang Naomi ketika saat itu. Jadi sampai akhirnya Rut pun mau mengikuti Naomi. Bahkan Rut ini kan merupakan suku Moab yang tidak percaya kepada Allah. Dia akhirnya mau juga percaya kepada Allah seperti yang Naomi lakukan. Sehingga bisa dilihat ya adik-adik kalau
apa yang Naomi lakukan terhadap kedua uh, menantunya ini sungguh sangat berdampak yang sangat baik gitu. Sampai akhirnya Ruth mau mengikuti dia, mau membantu dia, bahkan Ruth juga mau mempercayai Allah yang dipercayai oleh Naomi. Jadi adik-adik, kita bisa sama-sama lihat nih apa yang sudah menjadi teladan yang diberikan oleh Naomi dan juga Ruth. Kalau adik-adik baca di kitab pasal-pasal selanjutnya, adik-adik bisa lihat betapa Ruth sangat menyayangi Naomi. Padahal kalau bisa dibilang, bisa aja Ruth itu kembali ke rumah orang tuanya dan gak perlu susah-susah gitu untuk hidup bantuin Naomi. Karena di daerah asalnya Ruth itu merupakan daerah yang makmur. Tapi si Ruth ini tidak mementingkan kepentingan dia sendiri. Dia malah mau untuk mengorbankan kepentingannya itu untuk membantu mertuanya. Bahkan Ruth juga bekerja keras untuk menghidupi Naomi. Jadi sungguh luar biasa ya sikapnya Ruth kepada Naomi, karena juga Naomi memberikan teladan yang baik kepada Ruth. Nah adik-adik, apa sih yang mau kita pelajarin dari kisah Ruth dan Naomi ini? Tentunya dari mereka itu ada teladan-teladan yang bisa kita petik. Kita belajar dari teladan Naomi. Yang pertama, Naomi ini beriman teguh. Kenapa? Karena dia ketika ditinggalkan oleh suami dan juga anak-anaknya, dia masih tetap beriman kepada Allah kalau apa yang saat ini dialami itu pasti akan dapat dia laluin. Kemudian yang kedua, dia juga mengasihi anak-anaknya. Di sini contohnya adalah para menantunya. Dia tidak membedakan para menantunya dengan anak-anaknya sendiri. Jadi dia mengasihi anak-anak menantunya ini seperti anaknya dia sendiri. Yang ketiga, dia menjadi saksi iman untuk menantunya. Jadi si Orpa dan Ruth melihat bahwa kehidupan Naomi, iman Naomi itu sangat luar biasa. Sehingga menjadi saksi untuk mereka untuk tetap percaya kepada Allah. Yang keempat, Naomi ini tidak memaksakan kehendak. Kita bisa lihat di cerita tadi kalau Naomi menyuruh si kedua menantunya ini untuk kembali ke keluarganya masing-masing. Karena dia merasa ketika mereka nanti ikut bersama dia pasti kan hidupnya akan menjadi lebih sulit. Jadi dia gak mau ngerepotin orang lain. Jadi dia tidak memaksakan kehendaknya dia. Nah, selanjutnya kita belajar tentang teladan Ruth. Yang pertama, Ruth itu tidak memandang fisik. Yang kedua, dia juga nggak materialistis. Bisa dilihat dari cerita tadi kalau Naomi itu digambarkan bahwa dia merupakan seorang wanita yang tua dan bahkan dia udah nggak punya apa-apa. Tapi Ruth masih tetap mau membantu dia. Kemudian yang ketiga, Ruth itu juga rajin. Jadi setelah Ruth membantu Naomi, dia juga benar-benar membantu Naomi dari segi ekonominya. Jadi Ruth itu sangat rajin untuk bekerja, untuk menghidupi Naomi. Yang keempat, Ruth juga bertanggung jawab. Bisa dilihat ya tadi betapa Ruth mau berkorban untuk bekerja demi menghidupi Naomi. Yang kelima, Ruth juga mau mendengarkan nasihat. Jadi Naomi ini cukup banyak menjadi teladan untuk Ruth dan begitu banyak nasihat yang Ruth bisa dapatkan dari Naomi. Kemudian Ruth ini juga orangnya tulus. Jadi dia itu gak meminta balas budi dari Naomi. Jadi dia benar-benar tulus, mau menjaga Naomi, mau merawat Naomi, bahkan menghidupi Naomi dengan apa yang dia kerjakan. Jadi sungguh luar biasa ya adik-adik teladan yang bisa kita dapat dari Ruth dan juga Naomi.
Nah, pertanyaan selanjutnya, maukah adik-adik menjadi teladan? Mungkin adik-adik bingung, apa sih sebenarnya Kak teladan itu? Nah, Kak Vera udah punya nih artinya. Kita bisa lihat di sini. Teladan itu adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, seperti tentang perbuatan, kelakuan, ataupun sifat, dan sebagainya. Ini pengertiannya dari KBBI. Di sini ada kata-kata yang di-highlight, yaitu patut ditiru dan baik untuk dicontoh. Jadi teladan itu merupakan sesuatu yang dapat adik-adik lakukan yang tentunya memberikan kesan yang baik dan juga positif, bahkan patut untuk dicontoh. Jadi seperti itu teladan adik-adik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hidup kita sudah menjadi dampak yang baik untuk orang lain? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang besar juga nih buat Kak Vero. Sebenarnya hidup kita udah menjadi dampak yang baik belum ya untuk orang lain? Terus juga mungkin untuk saat ini kadang-kadang kita juga berpikir, kayaknya sulit deh di kondisi sekarang ini kita menjadi dampak yang baik untuk orang lain. Apalagi mungkin untuk adik-adik pasti akan berpikir, duh Kak, kayaknya aku tuh masih terlalu kecil untuk menjadi dampak. Aku masih remaja, bahkan mungkin menurut orang aku belum pantas untuk jadi dampak buat orang lain gitu. Nah, kita mau sama-sama baca nih firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Di sini merupakan surat Paulus kepada Timotius. Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi adik-adik, di sini kita sama-sama bisa lihat nih bahwa perintah Tuhan adalah untuk menjadikan kita menjadi teladan buat orang-orang sekitar. Nah, udah jelas banget ya adik-adik, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi teladan. Bukan cuma dari perkataan, tapi aspek lain pun, tingkah laku terhadap dalam kasih, kesetiaan, dan juga kesucian. Nah, adik-adik, jadi apa aja ya yang bisa kita lakukan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa menjadi teladan ataupun kita menjadi contoh yang baik untuk orang-orang sekitar kita. Yang pertama, rajin. Nah, kenapa ya rajin itu bisa menjadi teladan? Tentu aja adik-adik, di tengah-tengah masa pandemi saat ini, pasti adik-adik semua sedang mengalami yang namanya perubahan. Yang pasti adik-adik saat ini semua sekolahnya online, belajarnya online. Tentu aja hal itu dapat membuat kita yang sudah biasa dengan sekolah normal pasti akan ada rasa malas atau ada rasa bosan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita komit untuk rajin, pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga adik-adik. Kita nggak cuma dapat nilai bagus, tapi kita juga bisa menjadi juara kelas. Gak cuma tentang belajar, mungkin kita juga bisa membantu orang tua kita di rumah. Misalnya untuk hal-hal pekerjaan rumah tangga aja sih, misalnya kayak cuci piring, atau mungkin adik-adik bisa nyapu ataupun ngepel. Walaupun mungkin di rumah adik-adik sudah ada yang membantu, tapi sebenarnya pekerjaan rumah yang seperti tadi Kak Vero sebutkan itu sangat membantu orang-orang di rumah adik-adik. Gak cuma orang yang bantuin tapi juga menyenangkan hati orang tua adik-adik. Jadi tentunya itu bisa jadi dampak yang besar banget buat adik-adik. Nah, kemudian kita juga bisa mengucapkan hal-hal yang baik dan juga positif. Kenapa? Karena dengan kita mengucapkan hal yang baik dan juga positif, itu tentunya akan membawa suasana yang baik juga untuk orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita mengatakan hal-hal yang tidak baik ataupun mungkin kasar terdengarnya, itu tentu akan membuat orang-orang di sekitar kita tidak nyaman atau bahkan mungkin ada yang
merasa sedih mendengarkan apa yang adik-adik ucapkan. Kemudian kita juga tidak bergosip. Itu juga sangat penting adik-adik. Apalagi di zaman saat ini mungkin gosip itu merupakan hal yang biasa. Atau mungkin jadi hal-hal yang disenangi banyak orang. Tapi sebagai anak Tuhan, kita juga harus menunjukkan jati diri kita untuk tidak bergosip. Itu tentunya bisa menjadi suatu dampak yang baik untuk orang lain. Karena ketika kita ngomongin orang di belakang yang apalagi tidak benar, itu tentunya akan menyakiti perasaan orang tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan hal seperti memberikan perlakuan yang baik atau memuji perlakuan baik orang lain. Jadi ketika orang lain berbuat baik kepada kita, gak ada salahnya adik-adik untuk kita puji supaya orang tersebut bisa lebih semangat lagi atau semakin semangat lagi adik-adik untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian kita juga harus hormat dan sopan terhadap orang tua kita. Kenapa? Ya karena mereka adalah orang yang membesarkan kita, mengasihi kita. Jadi ketika mungkin saat ini adik-adik punya waktu yang lebih banyak di rumah, gak ada salahnya adik-adik untuk memperbaiki mungkin hubungan yang saat ini adik-adik kurang baik dengan orang tua. Gak ada salahnya kita menunjukkan dampak yang baik juga gitu, seperti memberikan hormat kepada mereka ataupun juga bersikap sopan. Kemudian kita juga bisa mendengarkan nasihat, gak cuma dari orang tua, bisa juga dari kakak ataupun orang-orang yang kita tuakan. Jadi dengan mendengarkan nasihat tentunya akan menambah ilmu kita untuk bisa lebih baik dalam menjalankan aktivitas kita ataupun apa yang kita ingin lakukan. Kemudian adik-adik juga bisa nih, mungkin saat ini adik-adik sering nonton YouTube ataupun lihat IG, dan pastinya ketika nonton YouTube atau IG, adik-adik bisa menemukan orang-orang yang memberikan dampak yang baik ataupun mungkin ada orang-orang memberikan dampak yang buruk. Nah, adik-adik sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Jadi pilihlah orang-orang yang memberikan dampak yang baik, sehingga apa yang ada di sosial media kita itu sesuatu yang baik. Jadi kita pun bisa terbawa untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti itu adik-adik. Adik-adik tadi merupakan sebagian contoh yang dapat adik-adik lakukan untuk bisa menjadi dampak ataupun bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Pertanyaan selanjutnya untuk adik-adik adalah, sudahkah adik-adik siap untuk menjadi teladan? Nah, ini menjadi pertanyaan yang besar buat kita semua. Mungkin ada sebagian dari kita yang sudah siap nih untuk bisa menjadi teladan atau bahkan sudah menjadi teladan yang baik. Tapi mungkin ada sebagian dari kita juga yang masih belum merasa siap. Apapun yang saat ini adik-adik rasakan, mau siap ataupun gak siap, Tuhan sudah berfirman tadi kepada kita kalau Dia ingin kita menjadi teladan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan contoh, bahkan menjadi teladan yang baik untuk kita semua. Jadi adik-adik, pesan Kak Vero, tetap semangat untuk menjalani aktivitas adik-adik sebagai teruna-teruna yang menjadi teladan dan tentunya dapat memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Itu aja firman kita pada hari ini. Kita mau tutup firman kita pada hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah boleh mendengar dan merenungkan bahkan belajar dari firman yang Engkau beritakan pada kami. Biarlah kiranya Tuhan apa yang tadi boleh kami sama-sama renungkan dapat menjadi tolak ukur bagi kami semua untuk bisa semakin menjadi anak-anak-Mu yang menjadi teladan, bahkan menjadi dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Di tengah kondisi yang mungkin sulit saat ini Tuhan, kami tetap mau terus dan mau belajar Tuhan untuk semakin dekat dengan Engkau dan menjalin hubungan yang semakin baik dengan Engkau. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang jauh daripada-Mu, tapi semakin dekatkanlah kami dengan-Mu.
dengan Engkau Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami supaya kiranya kami pun bisa menjadi anak-anak-Mu yang menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami, bahkan keluarga kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian firman kita pada hari ini. Kita mau lanjutkan ibadah kita selanjutnya. Gimana tadi adik-adik firmannya yang dibawakan oleh Kak Vero? Pasti seru kan? Jangan lupa ya adik-adik, firman yang tadi sudah diberikan diterapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kita memasuki doa syafaat, yaitu pokok-pokok doanya ada orang tua, orang sakit, PT Markus, gereja, bangsa dan negara, pendidikan, dan Pak Rompas. Mari semuanya kita satu dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau ya Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan, Engkau mau bangunkan kami di pagi hari ini, Engkau ingatkan kami akan hari Minggu di mana kami seharusnya mengikuti ibadah ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk jasmani yang sehat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami, dan kami juga masih bisa mengikuti IHMPT online hari ini ya Bapak. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah mereka selalu kesabaran, kesehatan, dan hikmat dalam membesarkan dan membimbing kami dalam perjalanan hidup kami. Tuhan juga kiranya mau memberkati orang-orang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berkati setiap pengobatan, berkati setiap dokter yang menangani, perawat yang menangani. Biarlah itu semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam membantu mempercepat proses pemulihan. Tuhan juga kiranya mau memberkati pendidikan adik-adik teruna kami. Tuhan yang pimpin dan sertai mereka dalam mereka mencapai cita-cita mereka melalui bangku pendidikan. Tuhan, berikan mereka selalu hikmat yang hanya datang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa memanage waktu mereka untuk belajar dan bermain. Mereka bisa rajin belajar dalam mereka menuntut ilmu Tuhan, dan mereka mau dengar-dengaran dengan guru-guru mereka, juga dengan orang tua mereka. Kami yakin dan percaya cita-cita masa depan adik-adik kami aman di dalam Tuhan. Tuhan juga kiranya mau memberkati bangsa dan negara kami ya Bapa di tengah kondisi pandemik saat ini Tuhan, di mana kami sedang menjalankan masa transisi menuju new normal ya Bapa. Tuhan yang berkati setiap presiden, wakil presiden, dan jajaran pemerintahan ya Bapa yang bahu-membahu menangani pandemik ini Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran Tuhan, sehingga mereka bisa mencarikan solusi yang baik dan benar dan tepat untuk negara ini ya Bapak. Berkati kami warga negara Indonesia ya Bapak, biarlah kami menjadi warga yang taat. Kami bisa di rumah saja Tuhan, dan kami tidak pergi kemana-mana jika itu memang tidak penting. Tuhan juga mau berkati gereja kami, Tuhan berkati para pendeta beserta dengan keluarganya. Tuhan juga mau berkati para PHMJ, pelkat-pelkat yang ada di gereja kami, komisi yang ada di gereja kami, semua jajaran yang ada di gereja kami Tuhan, yang membantu jalannya ibadah, yang membantu jalannya roda pelayanan di gereja ini ya Bapak. Berikan selalu kami semua hikmat Tuhan, sehingga kami bisa melayani dengan baik dan tulus serta benar ya Bapa. Tuhan juga berkati jemaat-jemaatnya Tuhan, biarlah jemaat-jemaat GPB Markus menjadi jemaat yang semakin dekat pada Engkau, menjadi jemaat yang memiliki pribadi yang setia. Terlebih khusus kami mau berdoa untuk Pelkat PT ya Bapa, untuk setiap program-program yang sudah direncanakan Tuhan, biarlah itu semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati para pengurus dan para pelayan ya Bapa, biarlah kami semakin memiliki
hati dan pribadi ya Bapa yang mau melayani dengan tulus Tuhan tanpa memandang apapun ya Bapa. Tuhan juga mau berkati keluarga Parompas ya Bapa yang selama sebelum pandemik ini memberikan tempat bagi kami untuk beribadah. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan mereka selalu kesehatan, kedamaian, serta kebahagiaan ya Bapa. Tuhan juga kiranya mau memberkati setiap pergumulan yang sedang dihadapi adik-adik kami dan kakak-kakak layan ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kami untuk membantu kami menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan dari Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, walaupun dalam masa pandemik ini, Tuhan adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, berguna bagi siapapun, dan kami bisa melayani Engkau melalui tutur kata dan perilaku kami ya Bapa. Inilah doa syafaat kami ya Bapa yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, kita berada di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita akan menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Oke adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia untuk mengikuti ibadah online PT Markus. Tetap semangat ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga tetap semangat untuk menjalani hari-hari ke depan. Kiranya adik-adik juga tetap semangat untuk mengejar cita-cita adik-adik. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama mau tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dalam mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan mengucap syukur Tuhan untuk firman yang tadi boleh kami sama-sama dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan itu semua dapat memimpin langkah kami untuk bisa melangkah ke depan lebih baik lagi Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang selalu menuntun kami ketika kami berada di jalan yang salah, Tuhan yang mau meluruskan kami untuk ke jalan yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong pimpin kami selalu
dan berkati kami biar kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa dan permohonan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.